Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan bunga secara flat maupun efektif. Misalnya jika kita ingin meminjam KTA, KPR, dan sebagainya, nah, biasanya kita dikenakan bunga ada yang dihitung secara flat maupun efektif. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya di sini saya sudah punya salah satu perhitungan tabel angsuran KTA dari salah satu bank di Indonesia. Nah, di sini disebutkan bunganya 17,5 efektif setara 0,81% flat per bulan. Misalnya kita lihat yang diberikan warna kuning ini dari mereka 50 juta. Untuk kita coba hitung yang per bulannya, kita akan coba lakukan perhitungan yang ada di sini. Kita hitung ke dalam Excel. Nah, di sini kita akan pakai yang jumlah pinjamannya 50 juta. Kita masuk ke Excelnya. Di sini saya sudah buat untuk yang format kosongnya. Jumlah pinjaman kita isi dengan 50 juta. Nah, lalu untuk bunga per tahunnya kita akan hitung yang flat dulu. Di sini saya akan menghitung dengan metode flat. Berarti kita gunakan bunga yang 0,81% flat per bulan. Sini 0,81% per bulan. Berarti kalau per tahunnya ya tinggal dikalikan 12. 9,72% per tahun. Cicilan per bulannya sini cicilannya 4572.110 dan lama pinjamannya kita hitung dulu yang 12 bulan. Nah, kita lihat sekarang dalam tabel sisa pinjaman pokok. Berarti di bulan ke-0 itu kita tuliskan saja sama dengan jumlah pinjaman awal di bulan ke-0. Nah, di bulan ke-1 kita mulai mencicil. Nah, di sini kita lihat untuk cicilan pokok per bulan untuk sistem flat itu berarti sama. Cicilan pokoknya setiap bulan sama dan bunganya pun setiap bulan jumlahnya sama. Di sini kita lihat bunganya berarti kita hitung 0,81% dikali 50 juta. Setiap bulan kita akan membayar jumlah yang sama, 405.000. Berarti kita absolutkan karena nilainya di sini jumlah pinjaman dan bunga per bulannya setiap bulan sama. Lalu berikutnya untuk cicilan pokoknya, berarti kita tinggal kurangi cicilan per bulan kurangi bunga per bulan. Nah, di sini cicilan per bulannya setiap bulan juga sama, kita absolutkan. Ini hasilnya. Lalu sisa pinjaman pokoknya untuk bulan pertama berarti sisa pinjaman pokok atau pinjaman awal dikurangin cicilan pokok. Berarti ini untuk sisa pinjaman pokok bulan pertama. Nah, kita tinggal kopikan karena cicilan pokok per bulan itu sama sampai bulan ke-12. Dan juga untuk bunga per bulan itu sama sampai bulan ke-12. Kita kopikan, kita drag ke bawah. Lalu di sini sisa pinjaman pokok kita kopikan juga ke bawah. Nah, pada saat bulan ke-12 pinjamannya itu sudah habis, tersisa 5.320. Nah, kalau ini kita bisa anggap sudah lunas. Nah, kenapa masih ada selisih 5.300? Karena di sini kalau kita lihat untuk jumlah pinjaman dikalikan dengan bunga per tahun, ini jadi total yang kita terima itu 4.860. Jadi total jumlah pinjaman dengan bunga yang harus dibayarkan itu 50 juta ditambah 4.860. Jadi total 54.860. Nah,
Kalau kita lihat cicilan per bulan yang kita terima dikali 12, maka total pembayaran yang kita lakukan itu 54.865.320. Jadi di sini ada selisih sebesar 5.320 sama dengan yang ada di sini. Jadi selisihnya itu karena jumlah yang kita bayarkan memang secara total dalam 12 bulan itu dengan cicilan sekian itu, dengan cicilan 4.500.110 itu akan lebih 5.320. Nah, di sini berarti sudah lunas untuk pembayaran kita di bulan ke-12. Kita lihat di sini bunga flatnya itu hanya 9,72%. Memang kelihatan seperti kecil, tapi kalau kita perhatikan, kalau kita hitung bunga per bulannya, berarti bunga dibagi sisa pinjaman pokok sebelumnya. Kita lihat di sini kita gunakan persen. Nah, kalau kita hitung, nah di sini 0,81%. Di bulan pertama sesuai, tapi di bulan kedua sisa pinjaman pokok kita berkurang jadi 41, tapi bunga yang kita bayarkan tetap. Jadi sebenarnya secara persentase di bulan kedua itu kita membayar lebih besar dari 0,81% dibandingkan dengan hutang kita yang tersisa. Demikian juga di bulan ketiga, hutang kita yang pokok kan sudah dibayarkan lagi 4 juta sekian, 4.167.110. Hutang kita tinggal 37.498.000, tapi kita tetap membayar bunganya flat 405.000. Makanya bunganya sebenarnya kalau kita lihat di bulan itu kita membayar kalau dibandingkan sisa hutang kita 0,97%. Demikian juga seterusnya 9,73% di bulan terakhir, di bulan ke-12, karena hutang kita semakin sedikit tapi jumlah bunga yang kita bayarkan itu flat. Makanya itu ini untuk flat, walaupun sebetulnya kelihatannya kecil, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan bunga efektif lebih kecil bunga efektif kalau jumlah bunga per tahunnya sama angkanya, maka pembayaran yang bunga efektif akan lebih murah. Nah, kita akan lihat sekarang apa yang dimaksud dengan bunga efektif. Kita lihat di kasus kita. Nah, untuk efektifnya itu 17,5%. Nah, 17,5% ini sama dengan 9,72% untuk flat. Nah, sekarang kita akan lihat untuk perhitungannya dengan jumlah pinjaman, cicilan per bulan, dan tenor yang sama. Bunga efektif per tahunnya adalah 17,5%. Lalu bunga per bulannya berarti sama dengan 17,5% dibagi 12. Jadi 1,46%. Untuk bunga efektif itu berarti kita kalikan bunga per bulan dikali sisa pinjaman pokok di bulan sebelumnya. Sedangkan untuk flat itu sistemnya kita kalikan bunga per bulan dikali jumlah pinjaman awal. Nah, kita lihat di sini untuk di bulan ke-0 berarti sisa pinjaman pokok itu 50 juta pinjaman awalnya. Nah, kita lihat untuk cicilan pokok per bulan dan bunga per bulannya. Kita hitung dulu bunga per bulannya sama dengan untuk bulan pertama berarti 1,46% dikali 50 juta. Sisa pinjaman bulan sebelumnya. Nah, kita lihat 729.000. Oke, di awal-awal dengan bunga efektif ini akan lebih besar gitu bunganya. Nah, untuk cicilan pokok per bulannya berarti di bulan pertama cicilan per bulan dikurangi bunga. Kita hitung 3.842.000 cicilan pokok per bulannya. Nah, B4-nya kita kunci. Jadi, kita akan selalu mengambil cicilan per bulannya itu sama tiap bulannya. Itu kita akan membayar sama dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12.
dikurangi C10. Untuk sel B3, persentase bunga per bulan kita lock karena persentase bunganya tetap tiap bulannya 1,46% dikalikan sisa pinjaman pokoknya. Karena sisa pinjaman pokok sama dengan sisa pinjaman sebelumnya dikurangi cicilan pokok per bulan, berarti 46.157.057. Kita coba kopikan ke bawah sampai bulan ke-12. Kita kopikan bunga per bulannya dan kita kopikan sisa pinjaman pokok. Nah, kita lihat di sini kita bisa bilang sisa Rp3 atau bisa dibilang sudah lunas. Nah, sekarang kita lihat untuk bunganya sama dengan bunga per bulan dibagi sisa pinjaman pokok sebelumnya. Nah, di bulan 1 1,466%. Kita lihat sampai bulan ke-12 bunganya itu sama 1,46%. Jadi efektifnya di sini setiap bulan bunga yang kita bayarkan itu sama 1,46% dibandingkan pinjaman bulan, dibandingkan sisa pinjaman pokoknya. Jadi bunga per bulannya itu selalu sama. Nah, kita lihat di sini yang membedakan apa? Dengan flat, di bulan awal dengan bunga efektif itu akan lebih besar. Karena bunga efektif per bulannya memang lebih besar 1,46% dibandingkan flat yang 0,81%. Nah, di awal itu dikalikannya masih sama dengan 50 juta. Seiring berjalannya waktu, karena pinjaman kita pokoknya semakin kecil, maka bunga kita pun semakin kecil. Nah, kita lihat totalnya. Di sini bunga yang kita bayarkan adalah 17,5%. Total bunga yang kita bayarkan 17,5%. Setara sebetulnya secara flat itu 9,72% itu dengan efektif 17,5% itu sama ujung-ujungnya. Jadi kalau kita nanti mendapat pinjaman, jika kita harus pastikan bahwa pinjaman itu flat atau efektif. Misalnya ada penawaran bunga flat 8%, lalu ada penawaran bunga efektif 15%, kita bisa hitung dulu mana yang lebih menguntungkan buat kita dengan menggunakan perhitungan yang sudah kita lakukan dengan flat maupun dengan efektif. Untuk cara perhitungan ini dapat digunakan juga pada jenis pinjaman lain selain KTA. Demikianlah pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna lainnya, terima kasih.